Perkenalkan, nama saya Filina Rosalina Ben dengan NIM 2301050052 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Pancasila harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenerasi ilmu atau mempribumian ilmu. Urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan-renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan. Kemajuan IPTEK dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu, penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atau kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntun ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktik hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada manusia bangsa dan dunia kemanusiaan. Itulah sebabnya selalu mencoba menghubungkan nilai ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan pembuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan, ilmu, dan amal wahyu memayungi satu sama lain. Buatlah ilmu berwitunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat
kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai nilai pengembangan iptek ditemukan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. 1. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia barat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk membuat kerusakan di bumi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan, materi bersosialisasi, eksistensi, dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai dengan kemampuannya yang tertinggi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi berkelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan Indonesia seperti warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula hal dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai ilmu pengembangan. 1. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga produk-produk yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah produk yang terserap oleh pasar. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.